بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قلوب ودواء وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا حي يا قيوم.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والحمد لله رب العالمين. Jamaah Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid, di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya hutang Allah lunaskan, yang punya masalah Allah selesaikan, yang punya usaha Allah lancarkan. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dunia akhirat, Allah wafatkan husnul khatimat, Allah karuniakan anak cucu salihin salihat, Allah kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Allah jadikan ilmu kita barokah manfaat di dini wa dunya wal akhirat. Barik lana fi Sya'ban, ballaghna Ramadan. Inna 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an. Wahfadhna min adh-dhunub wal atham fi lutfin wa khairin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semua majlis saya di seluruh masjid sudah penutupan semua. Hanya di masjid ini tidak mau stop, Ramadan tetap lanjut. Tapi nanti kita lihat sikon, lihat keadaan dulu. Takutnya terbentur dengan jadwal kuliah subuh dan nanti kita lihat. Intinya kita tidak mau berhenti di dalam menuntut ilmu dan tidak ada kata finish di dalam menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Kalau masih ada nyawa, maka belum ada kata stop di dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada yang lebih mulia di dunia ini daripada ilmu agama. Ada yang lebih mulia dari ilmu? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dari ilmu. Tahu Nabi Adam? Ini ada orang tu tak ada? Tahu Nabi Adam tak? Jawab tahu gitu. Dia diam. Ini apa dia ni? Puasa ke apa ni? Lemah benar. Kenapa Nabi Adam itu malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Padahal pada saat itu Nabi Adam belum jadi nabi. Nabi Adam tu di surga belum jadi nabi. Udah diturunkan ke dunia setelah makan buah khuldi itu baru diangkat jadi nabi. Dia bukan siapa-siapa, belum jadi nabi. Tapi malaikat suruh sujud. Kenapa? Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat disuruh sujud. Kenapa? Siapa bisa jawab? Apa tu jawabannya? Karena apa Nabi Adam disuruh sujud? Malaikat suruh sujud. Li syarafil ilmi, karena kemuliaan ilmu. Ilmu yang apa, Beb? Bacalah Quran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan ilmu semua nama-nama benda. Ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak disuruh sujud tu malaikat sama Nabi Adam. Bukan li syarafil mal, bukan karena kemuliaan harta,
bukan li syarafil jah, karena kemuliaan kedudukan titel, bukan li syarafil jamal, karena kemuliaan tampang, bukan li syarafin nasab, bukan karena kemuliaan nasab. Nabi Adam tak punya keturunan atasnya siapa? Dia manusia pertama. Bukan yang lain, li syarafil ilm. Maka Nabi bilang ke jamaah, mau 01, 02, 03 yang naik, mau pilpres, pilkada, pilkab sekalian, taklim jangan stop. Tetap kita taklim, majlis taklim dihidupkan. Kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Ilmu itulah sesuatu yang paling mulia. Ente tahu doa sapu jagat? Apa doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kita disuruh bahagia dunia akhirat, bukan hanya akhirat, dunia pun kita harus bahagia. Betul? Itu doa dianjurkan kita baca setiap penutup doa. Nabi Muhammad suruh kita baca itu. Kalau ente tak pengen bahagia, tinggal dirubah ya doanya. Rabbana atina fid dunya angel wa fil akhirati angel wa qina adzabannar. Apa angel tu? Rabbana atina fid dunya sangsot wa fil akhirati sangsot. Kalau ente tak pengen bahagia, tinggal dirubah. Ulama sepakat kebahagiaan di akhirat, hasanah fil akhirah, itu surga. Dalilnya wa qina adzabannar. Sekarang permasalahannya hasanah fid dunia. Apa hasanah fid dunia? Apa hasanah fid dunia? Kalau orang-orang awam berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, pikiran dia tuh hanya bahagia dunia tuh mobil baru, rumah baru, istri baru. Aneh, siapa yang bilang istri baru? Ente ni wani ke tak ada? Awa ya ente ni. Istri baru kata dia, bu. Tengok tu. Nakal ni. Sini jamaah sini nakal-nakal Doh, pikiran mereka hanya itu. Padahal Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ini tafsir beliau, bukan anak yang ngomong, hanya menukil saja. Hasanah fid dunia adalah al-ilmu wal ibadah. Ilmu dan, kalau tidak ada ilmu, tidak ada ibadah, tidak bahagia di dunia. Kau cari bahagia, zahir saja, batin tersiksa. Betul? Ana ni banyak jumpa orang macam-macam model. Ana dulu hidup begini, enak, materi semuanya, tapi ketenangan tak dapat. Tak bisa. Ilmu dan ibadah. Ibadah pun tak bisa kalau tanpa ilmu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Abdullah bin Abbas, liya'rifun, untuk mengenal makrifat. Macam mana kau ibadah tak tahu ilmunya? Betul? Maka dari itu tak bisa kita berhenti dari ilmu. Ni pengen mulia ilmu ibadah. Tanpa ilmu tak bisa kita. Betul? Pengen mulia itu dengan ilmu dan ibadah. Mudah-mudahan kita dikasih istiqamah insyaAllah di dalam mencari ilmu agama. Aywa. Naam. Kita sekarang di bulan Sya'ban. Ana kajian terakhir 2 minggu yang lalu itu kan bahas Isra wal Mi'raj ya, belum selesai. Cuman ini udah masuk bulan Sya'ban dan momennya sudah beda. Jadi terputus kemarin tuh, karena minggu kemarin ana tidak masuk. Ana ada tamu dari Mekah. Ada mufti Mekah datang, ana pas kebetulan subuh tuh ke sana ketemu beliau.
jadi tidak kajian. Sekarang kita kajian, tidak bisa kita nyambung Isra Mi'raj karena momennya sudah beda. Nanti kita lanjut tahun depan insyaAllah. Mudah-mudahanlah masjidnya dengan Isra Mi'raj, undang saya kan nyaman sikit. Ya Pak Asep ya? Ada Isra Mi'raj ke tahun tadi masjid ni? Tahun depan undanglah saya nanti. Nah, kita masih di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini ada 4 yang harus kita lakukan. 4 shot, 4 hal yang dimulai dari huruf shot. Pertama, siyam. Kedua, sedekah. Ketiga, sofa. Yang keempat, salatul Mustafa. Siyam, sedekah, sofa, salatul Mustafa. 4 hal ini yang dianjurkan kita melakukan di bulan Sya'ban. Pertama, siyam, puasa. Puasa, siyam. Shot pertama ni siyam, puasa. Puasa di bulan Sya'ban ini Nabi Muhammad SAW sangat banyak sekali berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan manusia. Bulan antara Rajab dan Ramadan, banyak orang lupa. Maka Nabi, sebagaimana riwayat Sayyidatuna Aisyah, Nabi banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ente mau ngambil di awal boleh, di tengah boleh. Yang penting nanti kalau sudah nisfu Sya'ban, malam ini kan nisfu Sya'ban, besok 15 Sya'ban, maka 16 Sya'ban ente dah tak boleh puasa lagi. Itu termasuk puasa yang haram dan tidak sah. Kecuali bagi orang yang ada puasa qadha atau puasa nazar atau puasa kafaroh, puasa bayar denda misalkan melanggar nazar, melanggar sumpah, maka masih boleh puasa. Atau orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kamis masih boleh puasa di atas 15 Sya'ban. Atau kalau mau puasa boleh dengan syarat 15 Sya'ban besok dia puasa, maka 16 dia boleh puasa. 16 dia puasa, 17 boleh puasa. 17 puasa, 18 boleh puasa. 18 tak puasa, 19 tak boleh puasa. Bila dia stop tak boleh. Jadi harus lanjut. 30 Sya'ban dah tak boleh. Itu yaumus syak, hari keraguan-raguan. Karena dikhawatirkan muncul hilal pada saat itu. Karena orang melihat hilal kan malam 30. Karena bulan Arab ni kalau tidak 29, 30, malam 30 dia lihat. Kalau tidak kelihatan maka sempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, kemudian puasa tidak harus di bulan Sya'ban. Di kapanpun kita puasa, di puasa-puasa yang sunnah-sunnah. Banyak puasa-puasa sunnah, ada puasa sunnah mingguan, ada puasa sunnah bulanan, ada puasa sunnah tahunan. Satu hari kita puasa karena Allah, man shama yauman fi sabilillah ba'adallahu lahu minan nar sab'ina kharifan. Siapa orang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Dijauhkan dia dari neraka satu hari puasa karena Allah. Apalagi di bulan-bulan mulia seperti ini, ya kan? Nabi Muhammad wabil khusus di tanggal 15 Sya'ban atau hari ini beliau berpuasa karena diangkat amal-amal hamba. Seperti hari Senin juga, hari Senin itu hari di mana Allah amal-amal kita disetorkan kepada Allah. Maka Nabi Muhammad puasa
Karena Nabi Muhammad kepengen suka di saat amalnya diangkat, dia dalam keadaan berpuasa. Nah, bagi ibu-ibu izin dulu sama suaminya. Kalau mau puasa sunnah, izin sama suaminya. Kalau tak izin, puasanya sah, tapi haram. Kalau ibu-ibu puasa sunnah, tak izin suami, puasanya sah, tapi hukumnya haram. Karena memenuhi kebutuhan suami, melayani suami lebih wajib daripada puasa sunnah. Siam, shot pertama. Kedua, shot yang kedua, sodakoh, sedekah. Sedekah di bulan Sya'ban, bil khusus hari ini nih. Ini malam nisfu Sya'ban. Usahakan sedekah walau sedikit. Minimal di dalam hati kita ada kepedulian terhadap orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang lemah, sehingga tak kala Allah melihat nanti di dalam hati kita ada perasaan peduli dengan kelemahannya orang, maka Allah akan merahmati kelemahan kita. Ya kan? Di saat kita memberikan sesuatu yang ada di tangan kita kepada orang yang lemah, maka Allah akan menggantinya dengan pemberian-pemberian Allah yang besar. Makanya sebagian orang-orang soleh terdahulu, mereka sebagian ada yang mengeluarkan zakat harta mereka di bulan Sya'ban, karena untuk membantu orang-orang yang lemah supaya mereka bisa nanti berpuasa di bulan Ramadan dengan baik. Nah, ada sedekah. Kemudian yang ketiga adalah sofa. Ini yang paling penting. Apa sofa? Bersihkan hati dari kebencian-kebencian. Dikatakan Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, khususnya malam ini ya, malam nisfu Sya'ban. Jibril datang kepadaku di malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi lailatun, malam ini adalah tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Malam ini, malam nisfu Sya'ban ini adalah malam dibukanya pintu rahmat dan pintu langit. Faqum, bangunlah kau, wasalli, salatlah, warfa' ra'saka, angkat kepalamu, wa yadaika, dan kedua tanganmu, ila sama, ke langit. Fakultu, aku berkata, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi lailah, malam apa ini? Faqala, maka Jibril mengatakan, hadhihi lailatun, malam ini adalah yuftahu fiha 300 bab minar rahmah, malam dibukakan 300 pintu rahmat. Fayaghfirullah li jami'i min, maka Allah mengampunkan semua makhluk, semua tanpa terkecuali. Semua makhluk ini dilihat sama Allah malam ini, satu persatu dilihat. Fayaghfir, Allah mengampunkan semuanya. Li jami' man, kecuali orang yang la yusyriku billahi syai'an, yang tidak syirik sama Allah. Kenapa orang syirik tidak diampunkan? Karena orang syirik ini menandingi Allah, sok-sokan. Sok-sokan. Apa sok-sokan? Sok-sokan. Itu bahasa Pontianaknya apa? Laga. Mau menandingi Allah, tidak bisa. Syirik, menjadikan sekutu bagi Allah, menduakan. Dipaham bahasa menduakan? Menduakan, suami menduakan istrinya, itu apa artinya? Ya. Dengar kalau sabar, ente yang ngajar sendiri.
Menduakan istri itu artinya dia memberikan hak sesuatu kepada yang pertama sama dengan yang kedua. Menduakan artinya sama-sama diberikan haknya, si pertama ni diberikan juga dengan sama. Menduakan tu namanya. Berarti kalau orang menduakan Allah, berarti ente memberikan sesuatu kepada dia. Misalkan dia datang ke dukun sihir, kan syirik itu ya, mempercayai jimat lah, keris lah, apalah. Berarti ente mempercayai bahawa dia sama kayak Allah, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Syirik tak boleh. Tak boleh. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Orang syirik tak diampunkan sama Allah. Makanya orang dukun, sihir, kahin malam ini tak dapat ampunan Allah. Dukun beranak gimana, Beb? Dukun beranak enggak. Itu kan bahasa kita ya, dukun tu. Benar tak ada dukun itu. Maka orang-orang ni bahasa ni main asal-asal. Dukun beranak. Cuba apa ke? Apa bahasa nyaman tu? Idannya nyaman. Dukun beranak. Dukun benar. Naam. Illa li musyrik kana zahiran au kahinan. Yang penting adalah au musyahinan, orang yang di dalam hatinya ada kebencian, dendam kepada satu orang muslim. Satu. Bagaimana dua? Bagaimana tiga? Bagaimana empat? Bagaimana satu kompleknya dia tak suka semua? Karena ada orang macam itu tu, merisau, tak suka sama orang. Nengok orang tu pokok salah semua orang. Dendam. Malam ni tak dapat ampunan Allah. Ni masih ada berapa jam ni? Siapkan diri memang dari sekarang. Maafkan ya Allah, maafkan ya Allah. Ente maafkan, Nabi Muhammad senang. Setan ngamuk. Kalau ente tak maafkan, Nabi Muhammad sedih, setan senang. Ente mau pilih mana? Pilih Nabi Muhammad senang apa setan yang senang? Ingin senangkan Nabi Muhammad, maafkan. Jangan ada dendam, benci. Ya. Kalau tak ada, malam ini tak dapat ampun Allah. Musyahid. Sofa, ni amalan yang ketiga. Sofa, bersihkan hati. Kita bukan hanya setiap malam nisfu Sya'ban saja, setiap malam kita sebelum tidur, maafkan, bersihkan hati. Jangan sampai ada benci sama orang lain. Tengok tu, ada seorang sahabat Nabi SAW. Namanya Abu Domdom. Namanya Abu Domdom. Nama dia memang aneh. Orang banyak tak kenal sama dia. Maka Nabi tak kalah ngomong kepada sahabat. Kata Nabi, mau tak kalian menjadi seperti Abu Domdom? Sahabat tanya, siapa Abu Domdom? Arti kan dia tak terkenal. Dia tak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Kita ni pengen terkenal di bumi ya. Di langit kita tak ada yang kenal. Ya kan? Siapa Abu Domdom ya Rasulullah? Sampai kau menyuruh kami menjadi seperti dia. Kata Nabi Muhammad, Abu Domdom ini adalah seorang yang setiap pagi dia berdoa kepada Allah. Doanya agak aneh sedikit. Dia bilang, ya Allah, inni tasaddaqtu bi'irdi ala man zalamani. Ya Allah, aku bersedekah dengan harga diriku bagi orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Aku maafkan kesalahannya di dunia dan aku tidak tuntut lagi dia nanti di akhirat. Bisa kita macam itu? Apa yang diulangi itu? Jadi Abu Domdom ni setiap pagi berdoa, ya Allah, aku bersedekah dengan harga diri. Orang kan sedekah pakai duit. Dia lain, aku sedekah dengan harga diriku bagi orang yang berbuat jahat, berbuat zalim, menfitnah aku. Aku maafkan ya Allah. Tiap pagi dia berdoa macam itu.
Aku tidak tuntut lagi dia di akhirat. Cukup di dunia aku maafkan. Selesai. Aku tidak mau hati aku kotor namun. Aku tidak mau hati aku kotor. Ya kan? Itu doanya Abu Damdam sehingga Nabi Muhammad bilang ke sahabatnya, maukah kalian menjadi seperti Abu Damdam? Ahli surga tu bu, tidak ada kebencian dalam hati. Orang mau solat tahajud itu gampang, zikir gampang, hadir majlis ta'lim ni gampang. Tapi untuk memaafkan tu susah. Minta maaf tu bagus, tapi memberi maaf sebelum orang datang minta maaf itu lebih bagus. Karena memang dalam Al-Quran tak ada perintah minta maaf. Dalam Quran tu perintahnya memaafkan. Fa'fu wasfahu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang memaafkan. Tak ada perintah minta maaf. Yang ada memaafkan. Dia yang salah beb, biar dia salah tak apa. Ente maafkan. Ente maafkan. Pokoknya berlomba-lomba untuk memaafkan sebelum orang datang minta maaf. Tapi ini berat. Enak diucapkan, tapi susah untuk dipraktekkan. Apalagi masalahnya masalah materi dan lain sebagainya, dizalimi hartanya atau apanya, kan berat tuh. Tapi bisa kalau kita mau. Anak punya guru Habib Umar itu, tanahnya ratusan hektar diaku sama orang, dibikinkan surat itu. Padahal surat yang asli ada di rumah beliau. Orang bikin surat, surat apa nama tuh? Sertifikat palsu itu, ngaku-ngaku tanah dia. Akhirnya anaknya Habib Umar ngasih tahu, beb, bah, tanah kita diaku nih sama orang nih. Padahal suratnya ada di rumah kita. Kata Habib Umar, tak apa-apa, kasih dia saja. Aku tak mau nanti ketemu Allah di akhirat malu, ribut cuma gara-gara tanah. Ratusan hektar. Jadi jangan nanti bilang tak bisa, beb, susah. Bisa kalau mau. Tuh Habib Umar bisa. Ya kan? Ya, kalau kelas-kelas kita ni berat. Jangankan 100 hektar, 1 senti ya kadang. Tak bisa ni, ya kan? Ya kan? Tapi bisa kalau mau. Ya kan? Sarik. Seperti itu. Ya, dimaafkan, tidak mau diribut hanya karena masalah dunia. Nabi Muhammad SAW berapa banyak dizalimi. Di Fathu Mekah Nabi maafkan. Di Fathu Mekah kalau Nabi mau, Nabi penggal kepala semua. Bisa. Idolok yang nyakiti Nabi, yang ngusir Nabi. Fathu Mekah Nabi datang bawa pasukan banyak, tak ada yang berani. Semua ketakutan. Semuanya ngira Nabi Muhammad bakal balas dendam. Nabi Muhammad tak begitu. Nabi Muhammad datang malah menundukkan kepala begini. Artinya tawadhu. Dalam keadaan berkuasa dia tapi masih tawadhu. Kemudian masuk ke kota Mekah. Kemudian dibilang ke orang-orang Mekah, idhabu fa antumut tulaqa. La tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum. Aku akan berkata hari ini. Pertama Nabi tanya, bagaimana pendapat kalian? Kami akan berbuat apa kepada kalian? Mereka takut. Ditanya Nabi macam itu. Kira Nabi bakal balas. Kata Nabi, aku akan berkata seperti perkataan Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat zalim kepadanya. La tathriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan lagi bagi kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah ampunkan kalian. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian dan kalian bebas. Dalam keadaan mampu membalas, Nabi tak mau balas. Ini akhlak. Ini berat. Tak semua orang bisa begini, memaafkan sebelum orang minta maaf. Makanya kalau masih ada dendam, Allah tidak akan ampunkan dosa kita malam ini. 1000 nisfu Sya'ban pun kita dapat, kalau masih ada dendam, Allah Subhanahu wa taala tidak memaafkan. Makanya kebersihan hati ini yang perlu kita perhatikan. Ibadah-ibadah zahir ni gampang.
ibadah-ibadah batin ini yang susah. Bagaimana sahabat Nabi SAW divonis Nabi ahli surga, datang ke majlis Nabi bilang dia akan datang ke majlis ahli surga, datang dia, besok gitu lagi dia lagi, besok lagi dia. Sahabat cari tahu apa ni amalan dia, rupanya amalan dia hanya satu, setiap dia tidur dia maafkan, ya Allah aku maafkan si fulan, aku maafkan si fulan, aku maafkan si fulan. Kenapa mau disimpan-simpan terus tu? Kenapa? Gelap hati, kotor hati. Maafkan, ya kan? Maafkan. Fa'fu wasfahu. Maafkan. Itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak sahabat yang dimaafkan sama Nabi, seperti Wahsy yang membunuh pamannya Hamzah, dimaafkan sama Nabi, semua dimaafkan. Makanya nisfu Sya'ban ini kita perhatikan masalah ini penting. Safa, bersihkan hati, ya kan? Musyrik, musyahin, kemudian qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Lebih dari 3 hari hukumnya haram. Orang kalau tak bertegur itu 1 hari masih boleh, 2 hari masih boleh, 3 hari masih boleh. Kalau udah di atas 3 hari hukumnya haram. Ini ada orang yang tak bertegur sampai 10 kali Idul Fitri masih tak bertegur. Ingat ya, tidak diampunkan Allah. Tidak diampunkan Allah. Qati'ur rahim. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun mati di dalam Ka'bah. Mati dalam Ka'bah, tempat yang mulia, rumahnya Allah, Baitullah. Mati dalam Ka'bah dalam keadaan memutuskan tali silaturahim, tidak mendapatkan rahmat, bahkan dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat tidak akan turun di satu daerah, satu kaum yang di situ ada yang memutuskan tali silaturahim. Misalkan daerah Pontianak apa sini? Pontianak kota, ada yang memutuskan tali silaturahim, rahmat tak turun. Kalau satu daerah itu tak dapat rahmat gara-gara satu orang yang memutuskan tali silaturahim, bagaimana pendapat ente orang yang memutuskan itu sendiri? Oh, lebih jauh dari rahmat Allah, ya kan? Yang main-main. Makanya orang yang dikatakan nyambung tali silaturahim itu bukan nyambung yang udah tersambung. Mau kemana? Mau ke rumah fulan lo, mau silaturahim. Ente hubungan dah baik sama dia, itu bukan silaturahim namanya. Itu ziaratul ikhwan, bukan silaturahim. Silaturahim itu orang yang putus hubungan, menjauhi ente, ndak negur ente datang nyambung. Nah itu baru namanya silaturahim, menyambung silaturahim yang terputus. Menyambung kan karena terputus. Kalau udah tersambung apa mau disambung lagi? Memperbaharui, itu namanya ziarah. Ya. Kalau yang terputus ente sambung. Nah, ini kayak kemarin ini kan yang 0102 ini kan ribut nih. Ya kan, tak bertegur, ngolok-ngolok di story WA, ini macam-macam lah. Ya kan, satu masjid kadang berkelahi masalah ini. Coba ente datang minta maaf. Bisa tak? Datang minta maaf, dah kita ni tak apa-apa. Siapapun presidennya insyaAllah. Tak maaf, balik seperti semula. Ini silaturahim. Nah, ada yang kadang bapak tak bertegur sama anak, anak menjauh dari bapak, paman tak tegur ponaan, kakek tak tegur cucu, sepupu tak tegur sepupu, ya kan, tetangga sama tetangga tak bertegur, tak nyapa, nyambung. Nah ini betul nyambung, yang terputus silaturahim. Kemudian apa lagi? Wa mudminul khamar, orang yang mengkonsumsi minuman keras, narkoba, narkotika, sabu-sabu, topi miring dan lain-lainnya, tidak dapat ampunan Allah.
Wa musiran ala zina, yang masih terus menerus berzina. Au akilur riba, yang makan riba, makan duit riba, hati-hati, yang masih ada transaksi riba, tidak diampunkan Allah. Au aqil walilil walidain, atau durhaka sama orang tua. Awin namam, atau yang suka ngadu domba. Fa inna haula la yughfar lahum hatta yatubu. Mereka tidak akan diampunkan sampai mereka taubat. Ini sebelum datang maghrib nanti nisfu Sya'ban, semua yang ada disebutkan tadi ini sudah bertaubat dan meninggalkan dosanya. Taubat nasuha. Kalau tidak akan diampunkan. Maka tak kala Nabi mendengarkan Jibril mengatakan seperti ini, fakharajan Nabi, maka Nabi salat, Nabi menangis di dalam sujudnya. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min iqabik wa sakhatik wa la uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Itu doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti malam nisfu Sya'ban kita kumpul di masjid. Ini bukan hadis ya. Kumpul masjid baca Yasin 3 kali itu bukan hadis. Paham? Hanya orang tanya hadisnya riwayat apa? Bukan hadis kok. Itu hanya ijtihad para ulama. Ulama kepengen kita termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam yang mulia. Man ahyal layalil khams wajabat lahul jannah. Barang siapa menghidupkan 5 malam mulia maka wajib masuk surga. Malam tarwiyah, malam Arafah, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Siapa yang menghidupkan 5 malam ini wajib masuk surga. Minimal solat isya berjamaah, solat subuh berjamaah, termasuk orang yang menghidupkan malam itu. Nah, kita supaya menghidupkan, kita disuruhlah kumpul di masjid, baca Yasin 3 kali. Habis Yasin pertama niat panjang umur, sehat afiat dan taat sama Allah. Ya kan? Kemudian kenapa baca Yasin, Beb? Kenapa tak baca Al-Baqarah? Kenapa tak baca Al-Baqarah? Mampu ente baca Al-Baqarah? Jam berapa selesai nanti? Kenapa Yasin? Karena Yasin adalah qalbul Quran. Hatinya Al-Quran, jantung. Orang kalau udah menguasai hatinya orang macam mana? Nanti kalau sudah menaklukkan hatinya seseorang, maka dia akan taat patuh sama ente, sayang sama ente. Maka hatinya yang kita ambil ni, jangan yang lain-lain. Hatinya kita ambil. Yasin, qalbul Quran, ya kan? Dan Yasin tu di antara faedahnya tergantung apa yang kita niatkan. Makanya Yasin pertama niat panjang umur, taat ibadah. Yasin kedua niatnya tolak bala, penyakit dan lain sebagainya. 3, diberi rezeki yang banyak, yang halal barakah, diberikan kecukupan sehingga tak butuh sama manusia, merasa cukup. Nah, itu niat 3. Nanti ada doanya. Doa di antara doa nisfu Sya'ban tu minta dirubah takdir kita, karena takdir yang masih di Lauhil Mahfuz belum ditampakkan kepada malaikat itu masih bisa dirubah sama Allah. Dalilnya yamhullahu ma yasha' wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yang masih di Lauhil Mahfuz, di ummil kitab tu Lauhil Mahfuz, belum ditunjukkan kepada malaikat, masih bisa dirubah. Yang sebenarnya ente orang yang celaka, orang yang diharamkan dari kebaikan, orang yang rezekinya sempit, ini doa kepada Allah nisfu Sya'ban. Kalau malam nisfu Sya'ban adalah malam pemberian Allah dan perubahan penentuan. Malam nisfu Sya'ban, orang yang tadinya dia hidup bisa jadi dihapus menjadi orang yang mati, sehingga Sya'ban tahun depan dia tak dapat lagi, mati dia. Ada yang memang ditakdirkan mati, justru dihapus, dia dimasukkan dari golongan orang yang hidup, tahun depan dia masih hidup lagi. Nah, kita tak tahu. Ada yang bikin proyek tahun depan, ada yang nyusun skripsi, ada yang lagi mau bikin ini, bikin itu. Dia tak sadar nama dia udah pindah dari yang hidup jadi mati. Ada yang rencana mau kahwin tahun depan, tengok mati dah. Maka malam ini kita minta sama Allah dirubah. Maka doa nanti, doa nisfu Sya'ban tu, Allahumma in kunta katabtani ilaika fi ummil kitab syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahu ma yasha. Hapus ya Allah
Yang tadinya aku celaka, hapus ya Allah. Yang tadinya sempit rezekiku, hapus ya Allah. Malam penentuan nih malam ini. Lailatul Qisma wa Takdir. Malam Allah membagi karunia-Nya dan Allah menentukan sesuatu di malam nisfu Sya'ban ini. Jangan main-main malam nisfu Sya'ban. Malam yang sangat mulia, malam yang berkah, Lailatul Mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam pembebasan, Lailatul Bara'ah, Lailatul Ijabah, malam mustajab doa. Ya kan? Lailatul Ijabah, Lailatul Bara'ah, Lailatul Mubarakah, Lailatul Qisma wa Takdir. Wa ma min lailatin afdal ba'da Lailatul Qadar min Lailatin nisfi min Sya'ban. Tidak ada malam lebih afdal dari setelah malam Lailatul Qadar daripada malam nisfu Sya'ban. Rajab mulia di 10 pertamanya karena ada malam 1 Rajab. Sya'ban mulia di tengah-tengahnya karena ada nisfu Sya'ban. Ramadan mulia 10 terakhirnya karena ada malam Lailatul Qadar. Udah dibagi sama Allah. Nah, ini malam nisfu Sya'ban ini kasih tahu ya anak-anak kita ya. Jangan abahnya, emaknya di masjid, anak entah kemana. Ajaklah ke masjid sama-sama. Yang tak tahu kasih tahu, share di media. Malam nisfu Sya'ban ini. Nah, kemudian dianjurkan sama ulama, tapi ini bukan hadis juga, dari Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, seorang ulama dari Hadramut, untuk menulis surat Shad ayat 54. Surat Shad ayat 54. Nanti ambil kertas, tulis di kertas dalam keadaan berwudu, tapi ya. Tulis inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad ayat 54. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Udah ditulis, jangan dibaca, tutup, masukkan, simpan di tempat ente nyimpan duit. InsyaAllah rezeki ente lancar sampai tahun depan. Itu amalan dari para ulama. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Surat Shad ayat 54. Nah, itu yang bisa kita lakukan di malam nisfu Sya'ban. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang berkaitan dengan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam nisfu Sya'ban dia melaksanakan sholat 100 rakaat. Tak ada. Satu rakaat yang pertama dibaca Fatihah, setelah itu baca Qul kali. Ya. Rakaat yang kedua sama juga. Jadi apakah ada Tidak ada riwayat itu. Itu kalau di dalam hadis tidak ada. Mungkin itu anjuran dari para alim ulama. Sama kayak tadi itu, seperti baca Yasin pun 3 kali, tak ada riwayatnya di dalam hadis. Ya, tidak ada riwayatnya di dalam hadis suruh baca Yasin 3 kali, tidak ada. Begitu juga sama kayak sholat 1000 rakaat. Kira-kira mampu nak 1000 rakaat itu? 100 rakaat. Tidak ada riwayat hadis yang menjelaskan itu. Mungkin itu tadi itu anjuran dari para ulama untuk supaya kita ni menghidupkan, ya kan? Menghidupkan malam-malam yang mulia dengan ibadah. 100 rakaat kan lumayan juga tuh, bisa berapa jam tuh? Sholat tarawih kadang hampir 1 jam ya. 100 rakaat ya bisa sampai subuh mungkin. Kalau kelas-kelas kita nih baca apa tadi? Qul 10 kali. Kali 100 apa tuh? Itu 2 rakaat 10 berarti 20. Ada yang mau ngamalkan ya? Buat, ya kan? Tapi itu dalam rangka untuk menghidupkan. Kalau riwayat yang sahih tidak ada itu. Di Bukhari tidak ada, di Muslim tidak ada. Itu anjuran dari para alim ulama. Seperti tadi nulis ayat tadi itu tidak ada dari hadis. Tapi itu mustahsan, perkara yang baik. Perkara yang baik, dia tak ada dilakukan Nabi, tak ada riwayat, ya kan? Tapi dia baik perkara itu. Masa ente berani ngelarang orang jangan sholat?
Pantas tidak ente ngelarang orang jangan sholat? Tidak pantas. Perkara yang baik boleh. Ada orang baca Yasin 100 kali setiap malam antara maghrib dan isya. Bagus tidak tuh? Berani tidak ente ngelarang? Masa ente ngelarang orang baca Yasin? Kan tak ada dalil, Beb. Iya, tak ada hadisnya. Tapi salah ke dia baca Yasin 100 kali atau 10 kali? Enggak, itu namanya mustahsan. Dalam usul fikih itu begitu. Perkara yang baik. Walaupun tak dilakukan Nabi, boleh saja dilakukan. Untuk nambah-nambah pahala. Ya kan? Paham? Seperti Al-Ikhlas, baca 10 kali. Orang baca 3 kali Al-Ikhlas saja seperti menghatamkan Al-Quran. Ini kan Nabi pernah bilang kepada Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, janganlah kau tidur melainkan kau sudah hatam Quran." Kaget Aisyah. Macam mana Nabi? Iya, kau baca Al-Ikhlas 3 kali. Sama dengan kau menghatamkan Al-Quran. Tapi jangan enggak dengar hadis ini ente tak baca Quran. Dah, Al-Ikhlas ya 3 hatam. 6 kali 2 kali hatam. 9 kali 3 kali hatam. Enak tengkuk ente. Itu maksudnya dalam rangka menjelaskan tentang keistimewaan surat Al-Ikhlas. Hebat surat Al-Ikhlas. Singkat, pendek, tapi luar biasa dia punya fadilahnya. Orang baca Al-Ikhlas 3 kali masuk ke rumah, rezekinya dan rezeki tetangga-tetangganya diluaskan Allah. Orang Al-Ikhlas baca setiap masuk rumah. Bukan hanya rumah dia, tetangga-tetangganya dapat. Maka kalau tetangga ente dapat proyek-proyek tu bilang bagi-bagilah, ini mungkin barokah ana baca Al-Ikhlas ni. Oh ya, tak tahu bilang dia, aku diam-diam baca. Nah, tapi orang sebelah rumahnya dapat proyek, dia sang soto ni baca tak ikhlas nampak. Nah, itu ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Apakah cukup apa syarat? Maksud ketemu? Enggak gini. Kalau ketemu tuh lebih ke minta maaf ya. Kalau memaafkan tidak perlu ketemu, cukup kita maafkan. Berarti kesalahan dia dimaafkan, dia tidak akan dituntut lagi di akhirat. Tak perlu kita kasih tahu dia, kita maafkan. Termasuk orang yang kita mau kita tidak bayar-bayar. Oh, itu tak bisa tuh. Itu lain cerita. Kalau wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ente melihat dia kayak susah, yang susah dia bayar ni payah. Memang betul-betul ya, susah, bukan dibuat-buat. Maka ente mengikhlaskan lebih afdal. Lebih baik kata Allah, ya kan? Tapi kalau ente tidak bisa, tidak apa-apa. Biarkan terus dia, kasih dia waktu terus sampai dia bisa bayar. Kalau mau dia ikhlaskan tak apa-apa. Kalau 2 miliar ni berat kan nak ikhlaskan? Memaafkan tak perlu ketemu, kita maafkan berarti kan kita belum maafkan ni berarti dia masih ada hutang sama Allah. Taubat dia tidak diterima Allah karena dia masih ada hubungan sama manusia. Di saat kita ya Allah aku maafkan, udah selesai masalah dia sama Allah. Tak perlu kita ketemu. Kalau kita mau ketemu pun tidak apa-apa, tidak ketemu tidak apa-apa. Tapi kalau meminta maaf itu yang harus ketemu. Minta maaf, minta halal, minta ridho, mohon sama dia. Kata Nabi, walaupun dia minta berapa pun harus kita bayar selagi duit masih berlaku, kata Nabi. Sebelum akan datang masanya di akhirat duit sudah tidak berlaku lagi, maka yang dibalas dengan pahala kita dikasih ke dia, dosa dia dikasih ke kita. Itulah orang yang bangkrut, kata Nabi Muhammad SAW. Naam, kalau memaafkan tidak perlu ketemu, maafkan. Seperti siapa? Mertuanya Habib Umar tu, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Dia ceramah di satu daerah, dicaci, dimaki, wah kesal dia ni. Balik ke rumah, sampai di rumah dia bilang, ya Allah, aku maafkan mereka semuanya. Kata
Itu pun nangis, menyesal. Dia bilang, ya Allah, aku ni telat, maafkan. Coba tadi aku maafkan tu pas di tempat tadi. Jadi memaafkan terlambat berapa menit saja, udah sampai rumah baru maafkan, itu dia menyesal. Kenapa tidak dari tadi? Berarti dari perjalanan tadi ke rumah tu hati aku kotor. Tidak maafkan orang. Subhanallah. Tidak perlu ketemu lagi ke orang-orangnya, udah maafkan. Berarti orang yang dimaafkan tu udah selesai masalahnya sama Allah Subhanahu wa taala, di akhirat tidak akan dituntut lagi. Nah, tidak perlu ngadep lagi. Nah, makanya karena udah dimaafkan. Dan orang yang apa namanya? Kata Nabi, man istu'fiya wa lam ya'fu fahuwa syaitan. Ada juga jenis manusia ni yang kita udah datang minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan. Jangankan mau memaafkan, sebelum diminta maaf, orang udah minta maaf pun dia tidak mau memaafkan. Fahuwa syaitan, maka dia setan, kata Imam Syafi'i. Ada orang datang, beb, ana udah minta maaf, dia tak mau maafkan, beb. Berarti dia setan ke? Iya, dia setan. Apa masalahnya? Ana ada hutang, beb, ana tak bayar, ana minta maaf. Berarti ente yang setan, bukan dia yang setan. Bayar dulu hutang orang, baru ente minta maaf. Itu hak orang lain, beda ceritanya. Naam. Wallahu alam bisawab. Banyak benar ente tanya ni. Kaitan dengan ini, kalau orang cari kita kan, kan dia transfer pahala ke kita. Ya. Akhirnya kita dapat katakanlah keuntungan. Kalau kita maafkan, kan kita dah dapat beb. Macam kami ni. Hehe. Pandai pula dia hitung-hitung. Ada tak paham itu. Pokoknya yang pasti, jangankan mendolimi, jangankan menyakiti. Ente menggosip, menyebutkan kejelekan saudara muslim saja, itu sama dengan ente menghadiahkan 70 solat makbul. Ente 60 tahun solat ni, belum tentu ada satu yang makbul. Belum tentu ada satu yang makbul. Ente ngomongkan aib orang, sama dengan ente menghadiahkan pahala 70 solat makbul. Ya Allah, rugi. Jangan gosip-gosip haram. Ke Ramadan nanti itu diantara yang membatalkan pahala puasa adalah gosip puasa kita. Jangan rugi. Kalau kita maafkan berarti tak dapat. Itu wallahu a'lam. Itu urusan Allah itu. Itu urusan Allah. Maafkan lebih afdal. Yang ente dapat lebih dari itu. Ya kan? Kita membersihkan hati. Alas, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah maafkan, ampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan di malam ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah. InsyaAllah sudah diampunkan Allah malam ini. Hati bersih, siap semuanya. InsyaAllah Ramadan datang, kita betul-betul ibadah dan insyaAllah dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.